Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga ayah bunda sehat semuanya. Saya serasa setahun tidak ketemu ayah bunda nih ya. Semoga Allah istiqomahkan, tetap semangat menambah hafalannya. Amin ya Baik, Allah. malam hari ini mohon maaf saya kemarin memang pekan lalu masih acara ayah, pekan lalu lagi ada tamu, ada guru yang hadir. Mohon maaf saya belum bisa maksimal berkhidmat kepada Bapak Ibu ayah bunda sekalian. Semoga tidak merubah, tidak menurunkan semangat ayah bunda. Masih semangat menghafal kan? Insya Allah semangat. Allah, Allah. Nah, malam hari ini kebetulan kita didatangkan di antara 466 yang hadir ini ada beberapa komunitas-komunitas daripada gerakan hafal Quran. Boleh absen siapa yang baru pertama hadir dalam forum Zoom ini? Yang baru pertama hadir, misalkan saya sebutkan nama kotanya. Saya Pak Ustaz, saya baru hadir. Assalamualaikum. Saya Oke, pakai ini aja. Biar nggak bentrok suaranya pakai chat. Saya kota mana gitu loh. Coba. Itu asal Betul Lampung. Ya. Saya, insya Allah ya. Terus tidak apa-apa. Nah, maka saya diamanahkan dengan para fasilitator, Ustadz Isan, Ustazah Siti, mereka barat yang banyak yang hadir. Saya ingin menceritakan ulang, ya kan? Dan sebagian besar yang hadir ini, terutama kawan-kawan yang sudah bergerak di komunitas Trijus, kawan-kawan yang sudah bergerak belajar Quran, mengajarkan Quran, menggerakkan rumah tahfiz. Alhamdulillah ramai yang hadir ya. Nah, maka malam hari ini saya ingin cerita ulang, diminta untuk menceritakan ulang tentang terkait apa itu metode MIM. Sekaligus nanti kita ada menghafal singkat. Buat khususan buat sahabat-sahabat keluarga besar MIM yang sudah istiqomah, harapannya ayah bunda malam hari ini belajar bagaimana cara menyampaikan dan cara mensosialisasikan, gitu loh. Kawan-kawan yang sudah istiqomah belajar, maka bercita-citalah sebelum wafat, ya kan, dari khairukum man ta'alamal Quran, dari belajar Quran, bercita-cita untuk mengajarkan Quran. Mau nggak suatu saat juga mengajarkan Quran? Mau Ustaz. Nah, maka malam hari ini saya akan bercerita ulang kayak mungkin episode awal-awal sekali sekitar 3-4 bulan yang lalu tentang kenapa sih kita perlu belajar Quran, kenapa sih hadirnya metode ini. Nah, supaya ayah bunda juga bisa bercerita lagi dengan keluarganya. Saya dapat laporan dari beberapa peserta, ada yang bikin Zoom meeting, MIM di circle keluarganya dia yang ngajar. Bahagia sekali saya mendengarnya. Nah, jadi boleh saya cerita ulang bagaimana, kenapa penting sekali metode MIM, kenapa penting sekali kita belajar dan mengajarkan Quran, dan kenapa penting sekali untuk kita bisa menghafal Quran satu hari satu ayat kayak gini. Boleh ya bunda? Boleh. Oke. Boleh Ustaz. Boleh. Gas bungkus boleh ya? Sangat. Boleh. Jadi selamat datang sekali lagi buat saudara-saudara baru saya, buat kawan-kawan yang hadir. Semoga ini antum lihat ini salah satu forum Zoom saya yang paling antusias dan yang paling ribut, inilah dia MIM, kayak gitulah dia, ya kan? Nah, baik. Saya ulang ya. Nah, kawan-kawan yang lain catat, bahkan kalau bila perlu direkam. Oh gini cara menyampaikannya. Nah, harapan saya tuh gini suatu saat nanti. Sebelum saya ceritakan, saya mau cerita fundamental dulu. Saya mau cerita hal yang paling fundamental. Layarnya nampak?
Nampak nggak layarnya? Nampak Ustaz. Jadi gini, seluruh ayat Quran, ya kan hidup kita ini butuh yang namanya kemenangan, butuh yang namanya keberuntungan, butuh yang namanya petunjuk atau jalan keluar. Butuh nggak kita ketiga hal ini? Betul. Oke, butuh sekali. Nah, Betul banyak banget. selama ini orang-orang berpikir dia yang mampu mencetak kemenangan itu. Dia pikir kan setiap orang, Allah firmankan di surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat ke-35, pasti diuji sama Allah. Ya kan, dengan keburukan dan kebaikan. Beginilah aturan hidup di dunia ini, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau dirunut dan kalau diikutkan, ini anggaplah ini porsi ujian ya. Nah, kalau dirunut-runut dalam satu porsi ujian tuh biasanya ya kan, apa yang dalam 100% bobot ujian yang Allah hadirkan, maka terkadang kemampuan akal paling hebat mengeksekusi menyelesaikannya itu ya 10-20% lah maksimal. Ini dimensi akal. Dan 80%-nya itu sebenarnya dimensi iman. Nah. Oke. Coba kita lihat bagaimana ending pertarungan Musa dengan Fir'aun. Itu kalau pakai akal bisa nggak Nabi Musa mengalahkan Fir'aun? Nggak bisa. Bahkan secara akal, secara data, Musa itu nggak punya kerajaan. Fir'aun punya kerajaan, kawan-kawan. Musa nggak punya pasukan, ya kan? Sementara Fir'aun punya pasukan. Jadi 20% itu 100% bobot ujian. Itu 20% akal, 80% iman. Bagaimana Nabi Musa dengan dimensi imannya dimenangkan Allah. Bagaimana Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah bersembunyi di Jabal Sur, itu tertutup goanya. Bagaimana akhirnya Nabi Sulaiman memindahkan kerajaan Ratu Balkis. Nah, apa yang membuat orang tidak bisa lolos ujian? Karena dia meletakkan 100% ikhtiarnya pada dimensi akal. Nah, itu masalahnya. Padahal 80, jadi kalau akal itu sudah tidak sanggup menyelesaikan, memecahkan persoalan dalam kehidupan kita, jangan paksakan akal dan tenaga untuk bekerja. Inilah ruang dimensi Allah dan para malaikatnya, dimensi gaib. Ada peran Allah dan malaikat yang sebagai eksekutornya. Sementara ini perannya manusia. Nah, begitu caranya. Lantas kenapa banyak orang bertahun-tahun tidak selesai ujiannya? Dia meletakkan 100% itu di akal. Makanya tidak akan pernah kelar kehidupannya. Oke? Ingat dan catat baik-baik, ketika manusia meletakkan 100% ikhtiarnya di akal dan tenaganya, siap-siap dia hanya seperti muter-muter. Nah, tidak akan kelar. Karena Allah sudah perintahkan kok alladzina yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib, wa yuqimuna shalah mimma razaqnahum yunfikun. Itu kan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Apa bebas? Coba lihat ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah di halaman 2 ayat ke-5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dapat keberuntungan. Begitu dia. Akhirnya ada keberuntungan yang Allah hadirkan. Apa hubungannya antara sholat, antara sedekah, antara percaya sama Tuhan dengan keberuntungan? Akal kita memang tidak bisa memproses. Tapi iman kita, kalau kita percaya, memproses. Itulah bumbu-bumbu untuk menghadirkan keberuntungan. Keberuntungan bagi orang yang punya hutang, dilunaskan Allah hutangnya. Ada yang diikhlaskan. Saya banyak dapat testimoni diikhlaskan sama yang minjemin. Ada yang tiba-tiba dapat proyek.
ada yang ternyata qadarullah ya kayak cerita saya yang kemarin, Allah takdirkan begitu dia menikah, dapat anak guru TK yang saya pernah cerita. Itulah keberuntungan. Keberuntungan bagi orang yang mengharapkan anak, sudah berobat ke sana kemari, ikuti program, tidak dapat keturunan. Begitu dia tinggalkan kesandarannya dengan dunia medis dan dia ngurus anak yatim, tiba-tiba Allah kasih kehamilan positif. Itulah keberuntungan dan itu fasilitas yang Allah hadirkan yang jarang dipakai oleh banyak manusia. Maka sekali lagi kemenangan Allah ceritakan, ya kan, untuk mencetak kemenangan itu di surah At-Taubah ayat 20. Keberuntungan tadi Al-Baqarah ayat 5. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, ya kan? Ajamu darajat indallah faulaikamul faizun, kata Allah. Allah hadirkan. Tahu surah 5 ayat 35. Nah, sampai di sini nyambung, penting enggak? Pertama, yakini konsep nomor 1 ya, ini A. Gini urutannya sebenarnya. Fondasi hidup, kaidah kehidupan. Nomor 1, manusia pasti diuji dengan keburukan dan kebaikan. Oke. B, ujiannya itu kunci jawabannya adalah komposisi ujian 80% iman, 20% akal. Maka tempatkanlah semua pada posisinya. Nah, ini kalau ditanya dalilnya mana Ustadz? Tidak ada dalilnya. Artinya kita harus melihat proporsional. Begitulah, ini saya mencoba menganalogikan. Tetap lebih banyak di kondisi dimensi iman ketimbang dimensi akal. Gitu cara berpikir ya kawan-kawan. Nah lalu, apa jawaban yang kita butuhkan daripada ketika dapat ujian tadi? Inilah dia yang kita butuhkan. Kemenangan, keberuntungan, dan petunjuk. Sampai di sini paham alur berpikirnya? Insyaallah. Oke, ya. Nah, di antara jawaban kemenangan, keberuntungan, dan petunjuk ini, ayah bunda yang rahmati Allah, maka ada 2 bumbu, ada 2 komposisi yang dibutuhkan. 1, komposisi namanya amanu, beriman. Yang kedua, selalu gandengannya amanu wa amilus solihat, beramal soleh. Nah, ini C, D berarti. Frame berpikirnya. A, kaidah kehidupan kita pasti diuji. B, bentuk ujian begini. C, ini yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan untuk menghadapi ujian. Gitu dia. Nah, maka D, ya kan? Ini komposisi. Nah, ini yang miss. Komposisi beriman dan beramal soleh ini menjadi bumbu untuk mewujudkan ini. Perhatikan. Kita perhatikan sama-sama. Coba perhatikan ayatnya di Quran ya. Kita lihat. Ada kesamaan. Kok bahasa Inggris? Kita lihat ya. Surah 5 ayat 35. Nah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Lalu surah 9 itu beruntung tadi, ayat 20. Orang beriman dan berhijrah, jihad jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Nah, maka ada perintah yang Allah ajarkan di Quran, beriman dan berhijrah. Nah, berjihad tuh masuk kategori beramal soleh. Sejauh ini, qadarullah, kami menemukan, saya diizinkan Allah menjalankan pola ini. Nah, mulai dari beriman ya. Mulai dari beriman itu adalah di mana dimensi kita mau percaya sama Quran. Jadi
supaya kita ini tidak salah langkah, supaya kita benar cara mengerjakannya, maka satu-satunya untuk bisa memenangkan pertarungan ini, kita harus memahami aturan permainan. Nah, gitu kata kuncinya. Pahami aturan permainan. Nah, apa aturan permainan itu? Itulah yang kita tahu namanya Al-Quran. Banyak orang berpikir Quran ini sampai hanya pada posisi ya udah pengetahuan. Quran tidak sama dengan pengetahuan. Quran ini adalah terapan. Nah, Quran ini adalah terapan, praktek. Maka ada, kan kita lihat di antara rukun iman, kawan-kawan semuanya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, qadar dan qadar. Di antara 6 rukun iman itu cuma 1 yang bisa kita sentuh hari ini. Itulah Al-Quran. Oke. Nah, maka contoh, kalau Bapak Ibu sekalian bicara dunia, ini kita pahami, anggaplah ini dunia. Dalam dunia ini ada ilmu kedokteran, ada ilmu mesin, ada ilmu pertanian, ada ilmu seni, ada ilmu politik, ada ilmu arsitek, ada ilmu sipil, ada entertain, banyak sekali ilmunya. Seseorang yang fokus ngotot, konsisten belajar kedokteran, maka dia akan jadi dokter yang hebat. Seseorang yang netes dalam dunia entertain, maka dia akan jadi entertain yang hebat. Kalau dia belajar sipil, akan jadi orang sipil yang berhasil. Cuman pertanyaannya, profesi-profesi yang kita lalui tersebut, yang saya sebutkan tersebut, itu adalah profesi bagian kecil daripada profesi terbaik di dunia. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian belajar memahami Al-Quran, maka ayah bunda semuanya bukan hanya hebat jadi dokter, bukan hanya jadi mesin, bukan hanya jadi arsitek, tapi menguasai seluruh aturan dunia. Jadi penguasa dunia. Itu rumus kehidupan. Maka Bapak Ibu sekalian, mari jangan salah mindset lagi. Mana dalil Qur'annya? Coba kita lihat. Buka di surah 24 ayat 55. Coba buka di surah 24 An-Nur ayat 55. Coba baca artinya. Silakan salah satu, boleh baca artinya. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Bagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Oke. Nah, coba perhatikan dari dalil tadi. Allah menjanjikan jadi penguasa di mana? Di bumi. Di bumi, bukan hanya di Bandung, Jakarta, Semarang, Depok, bukan. Tapi Allah menawarkan ayah bunda jadi penguasa di muka bumi ini. Berarti itu lebih hebat lagi daripada kalau berpolitik paling di sebuah negara atau kota. Kalau dokter cuma satu daerah. Kalau mesin ya cuma terbatas. Ya kan kalau entertain jadi artis, main level nasional. Tapi kalau kita menguasai Quran yang Allah janjikan, maka kita akan menguasai dunia. Dan itu sudah dibuktikan oleh Rasulullah 2/3 dunia tahu tentang apa yang dikerjakannya. Dibuktikan oleh sahabat, dilanjutkan dengan Muhammad Al-Fatih
tabi'in dan semuanya. Nah, maka ini yang ingin kita pahamkan dulu. Jadi, satu kaidah kehidupan, kita pasti diuji oleh Allah. Kebanyakan orang waktu diuji sibuk cari solusi, maka dia sebenarnya tidak akan pernah keluar dari ujian tersebut. Yang dibutuhkan memahami peta ujian, 80% iman, 20% akal. Nah, iman itulah yang namanya menang, yang namanya beruntung, yang namanya petunjuk. Nah, semua yang saya ceritakan ini adalah penjelasan daripada permainan dunia yang Allah terangkan di Al-Quran. Maka kalau kita menguasai Al-Quran, kita menguasai permainan dunia. Kalau kita menguasai permainan dunia, maka kita jadi rajanya dunia, jadi pemenang sesungguhnya. Nyambung flow berpikirnya? Nyambung. Oke, berarti sepakat nggak? Nyambung. Sepakat nggak kita habiskan waktu untuk mengeksplorasi Quran? Setuju? Setuju. Oke. Tidak perlu banget. Paling tidak, ini loh, walaupun berapapun usia kita hari ini, pasang aja niat, ya Allah, saya itu doanya, izinkan sebelum aku mati, aku bisa menghafal Quran, ya Allah, memahami Quran, ya Allah. Nah, maka pertanyaannya, harus kita apakan Al-Quran ini? Ini dia. Nah, satu, Quran didengarkan. Ini PR-nya kita. Tugas untuk Quran. Quran didengarkan. Di surat 7 ayat 204. Kata Allah, ketika Quran dibacakan, maka duduk diam dan dengarkanlah. Kata Allah, agar kamu mendapatkan rahmat ketika mendengarkan Al-Quran. Mana contoh buktinya? Sebagaimana ketika Umar bin Khattab hendak membunuh Rasulullah. Ketika jalan hendak ke rumah Rasulullah berpapasan dengan orang lain. Orang itu bilang, ente membunuh Rasulullah. Adek ente sendiri aja udah masuk Islam gitu loh. Begitu dia keselnya, datang lo ke rumah adiknya, didapatkan adiknya lagi sama suami atau adik iparnya, ditanya itu, ente udah masuk Islam ya? Kayak gitu loh. Akhirnya dia bilang, kau bunuh aku pun tidak apa-apa. Yang penting aku tak merubah keimananku. Begitulah kata Umar. Akhirnya nampak di lantai itu ada secarik kertas, secarik daun yang sudah bertuliskan Quran, lebih tepatnya bertuliskan surat Toha. Lalu ketika Umar membaca surat Toha itu, Toha, surat ke-20 ya. Begitu Umar membaca Toha, lalu dilanjutkan ayat keduanya, Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqo. Kami tidak menurunkan Quran ini kepadamu Muhammad agar kau menjadi susah. Itu yang membuat Umar langsung gemetaran meletakkan pedangnya di puncak maksiat seseorang. Ketika Quran dikumandangkan, didengarkan, maka itu bisa berubah menjadi puncak keimanan. Begitulah dia. Maka apa PR nomor 1? Pastikanlah di rumah-rumah kita, di kamar kita, ruang kerja kita, murotal dikumandangkan. Putar handphone, pakai speaker Quran, banyak tuh. Tanya Kak Siti atau fasilitatornya, speaker Quran. Mereka, qadarullah, ada teman-teman di Akrom yang punya speaker Quran. Begitu dia. Yang kedua, Quran itu dibaca. Nah, Quran dibaca. Surah berapa? Surah Al-Baqarah ayat 121. Di mana Allah berfirman, ya kan? Dan orang-orang, kata Allah, yang telah kami beri kitab, ya kan? Coba buka, sambil buka Al-Qurannya. Kawan-kawan standby Qurannya ya, biar enak. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitab. Ntar, coba lihat nih. Nah, coba kita lihat polanya. Ya kan, orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya dengan semestinya. Hakko tilawati. Ulaika yu'minu nabi, mereka itu yang beriman kepadanya. Artinya, ayah bunda rahmati Allah, kalau orang yang diberi kitab baca dengan semestinya atau baca Quran dengan benar, maka mereka disebut orang beriman, kata Allah. Lalu, di ayat tersebut diterangkan, dan barang siapa yang ingkar, wa may yakfur bihi, yang ingkar kepadanya, faulaika humul khasirun, dia orang rugi. Berarti lawan daripada iman yaitu ingkar atau kafir.
maka hadiahnya rugi. Baca Quran dengan benar disebut beriman sama Allah. Lawan dari iman, ingkar, maka ada titik-titik di sini. Nah, maka kalau orang ingkar berarti baca Qurannya benar atau salah? Salah. Salah. Nah, salah. Lalu kalau orang ingkar merugi, orang benar berarti baca Qurannya apa lawan rugi? Beruntung. Beruntung. Nah, inilah yang kita sebut. Oh, tadi balik ke atas, kita butuh keberuntungan. Ternyata dengan cara memperbaiki bacaan dengan benar, kita berkesempatan dapat fasilitas beruntung, ayah bunda. Itu rumusnya. Maka semangatlah di sini. Kalau ini buat PR lagi. Oh, di sini belajar tahsin, cari guru tahsin. Gitu dia. Nomor 20 ayat 204. Yang ketiga, setelah dibaca maka Quran dipahami. Afala yatadabbarunal Quran. Surah 47 ayat 24 dan surah 4 ayat 83. Kenapa Quran dipahami? Nah, itu kenapa Quran yang kita sebarkan, Quran program di menghafal itu mudah, Qurannya itu terjemah per kata biar kita bisa memahami. Yang keempat, Quran itu diamalkan, dipraktekkan. Karena kesempurnaan Quran itu diamalkan. Waktu diuji dengan Allah berupa kejadian. Lagi tidak punya uang. Ya kan? Harusnya uangnya disimpan. Tapi tiba-tiba uang 1 juta untuk bayar kontrakan, uang 1 juta untuk beli beras, uang 1 juta sisa 10 hari hidup untuk misalkan kebutuhan. Tiba-tiba saudara kita telepon butuh uang 700.000 karena kebetulan keluar anaknya atau orang tuanya sakit dan butuh dibayar agar bisa beli obat. Kalau pakai dimensi akal, kita akan bilang, waduh, tidak bisa nih, saya tidak punya duitnya. Tapi Quran mengajarkan, wahai ayah bunda rahmati Allah, liyunfikzu saati min saati. Dia akan berinfaklah dalam keadaan lapang maupun sempit. Bahkan sejarah mencatat di surah Al-Hasr ayat ke-9, ya kan? Di surah Al-Hasr ayat ke-9 kata Allah ketika mari kita lihat ya kan. Wallazina tabawwa'ud dara wal imana min qabli yuhibbuna man hazara ilaihi wa la yaziduna fi suduri hazatan mimma utu wa yusiruna ala qanabihim walau khasasa walau kana bihim khasasa wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Nah, ya coba lihat Quran cara mengajarkan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan orang Muhajirin, mereka mencintai orang yang hijrah ke tempat mereka. Jadi ini orang-orang Madinah, kedatangan orang-orang pindah dari Mekah. Mereka cinta banget dengan mereka datang ke kota mereka dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada orang Muhajirin. Jadi mereka tuh tidak iri, tidak dengki ketika orang Muhajirin dapat kebaikan. Bahkan yang luar biasa, mereka mengutamakan orang Muhajirin, yaitu mengutamakan tamunya atas dirinya sendiri. Meskipun mereka juga memerlukan, padahal mereka sendiri butuh. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang beruntung. Sejarahnya adalah ada keluarga kecil yang berharap sahabat Rasulullah di Madinah, yang berharap punya kehidupan, dapat rezeki lebih baik, berharap kaya raya. Itulah keluarga ini. Ketika kedatangan orang Muhajirin, lalu Rasulullah memerintahkan ke keluarga ini, tolong jamu nih si fulan ke rumah ente, kasih makan, kata Rasulullah. Lalu orang Muhajirin ini bilang, atau tanpa membantah, karena Rasulullah memerintahkan sami'na wa ata'na. Akhirnya ternyata di rumahnya cuma sisa 1 porsi makan untuk dia pun untuk bisa bertiga sama ini orang miskin, orang susah. Tapi Rasulullah malah perintahkan ngejamu orang Muhajirin. Datanglah Muhajirin itu supaya bersiasat makanan ini kelihatan cukup. Sang suami pura-pura betulkan lampu. Jadi makanlah 2 suami istri sama anak ini, suami istri sama tamu ini di gelap gulita.
piringnya ada 3, tapi porsi makanannya ada 1. Dikasihkanlah kepada tamu muhajirin tadi, seolah-olah ada bunyi kelentang-kelendung, ada bunyi piring, ya kan? Jadi tamunya pikir tuan rumah juga makan. Akhirnya malam itu selesai, tamunya kenyang, tuan rumah kelaparan. Tapi dia tidak berkeluh kesah. Sampailah keesokan harinya, ketika 2 orang ini berjumpa sama Rasulullah, Rasulullah senyum dan Rasulullah mengatakan, "Selamat wahai saudaraku." Kenapa Rasulullah? Allah bangga dan Allah tersenyum melihat keputusanmu tadi malam menjamu saudaramu. Maka insya Allah akan ada kado dari Allah dan Allah merahmati kehidupanmu. Benar, dari kejadian itu suami istri ini menjadi orang kaya. Dikayakan Allah dari usaha dan perniagaannya. Sesuai janji Allah, faulaika humul muflihun. Nah, begitulah Quran itu diamalkan. Oke. Dan yang terakhir, Quran itu diajarkan. Nah, begitu dia. Surah berapa? Surah 41 ayat 33, surah 3 ayat 104, surah apa namanya? Al-Hasr, surah 103 ayat 3. Artinya saling menasehati. Kan nasihati wa tawassaw bil haq, mengingatkan dalam kebenaran. Tak ada yang kebenaran yang 100. Kalau hanya perkataan ulama, perkataan ustadz, itu masih ada teori relativitas. Karena setiap orang punya single angle yang beda-beda. Tapi kalau perkataan Quran itu 100% benar, Bapak Ibu sekalian. Maka 5 inilah tugas pekerjaan setiap manusia dengan Al-Quran. 1 apa? Didengarkan. 2, dibaca. 3, dipahami. 4, diamalkan. 5, diajarkan. Nah, maka ini kita. Ini perjalanan buat balik jumpa sama Allah. Ya kan? Disinilah ada surga yang menanti. Nah, supaya kita sampai pada posisi, maka ada 6.236 SKS. Nah, paling gampang gitu. Kan orang kalau mau lulus kuliah ikuti SKS. Ini ada 6.236 SKS yang harus kita lewati agar kita sampai ke surganya Allah. Nah, maka agar bisa memahamkan setiap manusia untuk mudah memahami Quran, kita buatlah metode yang namanya, bukan buat ya. Ini bahasa marketing aja. Menghafal itu mudah. Kenapa kudu menghafal? Biar ketika kita dalam satu, ya kan, orang yang menghafal Quran bisa diizinkan Allah diberi kesempatan untuk menyelamatkan 10 anggota keluarganya meskipun dia sudah masuk neraka untuk masuk ke surganya Allah. Nah, maka dalam rangka mimpi besar kita ayah bunda rahmati Allah, ya kan? Mimpi besar kita lahirlah sebuah visi besar namanya SIDAK, Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Ada 229 juta umat Islam. Tapi parahnya 65% tidak bisa baca Quran. Tidak bisa baca Quran. Inilah yang menjadi sumber masalah. Kenapa banyak orang bermasalah? Karena orang tidak paham riba. Kenapa tidak paham riba? Baca Quran aja nggak bisa. Kenapa hari ini total orang yang terjerat atau terdaftar pinjol 70 juta. Angkanya terus bertambah. Kalau dia tahu riba, tidak mungkin dia mau ikutan pinjol. Gitulah dia. Itu satu. Kenapa aborsi makin banyak? Karena dia tidak tahu bab membunuh dan bab tentang zina. Kenapa tidak tahu zina dan membunuh itu dosa? Karena dia tidak tahu Quran. Tidak paham Al-Quran. Itu persoalannya. Bahkan, ya kan, zakat yang jelas-jelas diperintahkan Allah. Data mencatat penduduk Indonesia baru 21,7% yang membayar zakat. Jadi wajar, terlalu banyak alasan untuk melaknat kehidupan kita, kawan-kawan. Nah, sudahlah kita ini generasi salah, ya.
Nah, jangan sampai anak cucu kita mengulang sejarah kesalahan dan kebodohan kita. Maka daripada itu, kita lahirlah namanya sidang. Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Ya di Hamburg. Surgakan Indonesia dengan Al-Quran, mencetak 10% orang-orang hamilul Quran. Berarti kurang lebih 23 juta yang mau kita cetak. Biar apa? Kalau suatu hari kiamat nanti, ya kan? Kalau ada 23 juta aja orang-orang yang mau berjuang dengan Quran, maka kita tanda kutip bisa negosiasi sama Allah. Menyelamatkan satu Indonesia. Takbir. Itulah dia. Nah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini Allahu Akbar. Nah, pertanyaan saya sekarang, mau nggak jadi bagian 23 juta hamilul Quran? Sudah. Dalam rangka memperjuangkan Quran. Oke. Apa yang mau kita bangun? Apa yang mau kita kerjakan? Kita akan bangun 114 kawasan. Si Babang tadi katanya 114 surah. Kita bangun kurang lebih apa namanya? 6.236 rumah Quran. Jadi rumah Quran cetak 3.700 penghafal Quran. Maka akan ada 23 juta ambil Quran. Setiap kawasan ada 55 RQ per kawasan. Nah, ginilah misinya. Ayo ayah bunda, ambil bagian ini. Mau punya tanah 2 hektar, bangun kawasan. Punya rumah, jadikan rumah Quran. Ya kan? 3.700 kan rumah kecil Ustadz, gimana bisa nyambung 3.700? Kan bisa online kayak MIM di sini. Nah, yang offline-nya mungkin 20-30 orang, tapi 30 orang ini yang dicetak adalah penghafal Quran, guru ngaji Quran. 30 ini masing-masing mengajar 100 orang. Ya kan? Atau mengajar 100 orang, jadilah 3.000 orang yang belajar. Yang penting ada 3.000 data yang menghafal Quran. Ini yang mau saya ajak buat keluarga besar MIM ini. Inilah karya yang mau kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita wafat besok. Dan ini juga semoga jadi wasilah kita untuk bisa jumpa sama Rasulullah. Karena inilah kerjaan Rasulullah, kawan-kawan. Amin. 23 juta hamilul Quran. Jadi kenapa kita mau lakukan ini? Karena banyak orang. Sumber dari masalah di muka bumi, sumber dari masalah di dunia ini, karena 65% orang tidak bisa baca Quran. Ini sumber masalah. Jadi bukan masalah minyak goreng, tidak ada. Oh Ustadz, kenapa itu ada ibu-ibu, ya kan? Kemarin motong anaknya. Itulah kesempurnaan Quran. Ada dengar nggak berita ibu-ibu nyembelih anaknya? Iya. Oke. Gak usah panik, karena memang itu bagian rencana Quran. Sudah Allah ceritakan di Quran. Itu coba lihat. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kamu. Ada ceritanya di Quran. Betul nggak? Berarti dia dipilih oleh Allah untuk membuktikan Quran itu benar. Ustadz, itu di Lombok kok ada orang jampi-jampi untuk turunkan hujan. Ada ayatnya di Quran. Karena dia menggunakan sembahan-sembahan untuk menolongnya. Padahal sembahan-sembahan itu selain Allah itu adalah yang merugikan. Jadi begitulah kalau orang sudah memahami Quran, dia tidak akan gampang reaksioner. Kenapa? Karena semuanya sudah terpetakan dan tinggal berulang. Nah, mari kita pikirkan saja visinya. Jadi apa yang mau saya ajak? Yang punya kawasan, tetangganya punya teman, bosnya punya kawasan, temannya punya kawasan, keluarga punya tanah, silakan install kawasannya. Belum punya kawasan, punya rumah Quran, punya rumah, punya kontrakan, atau punya garasi, jadikan rumah Quran. Begitu saja cara bermainnya. Lalu apa program yang mau kita jalankan? Softwarenya itulah namanya MIM. Menghafal itu mudah. Nah, ini dia. Oke. Nah, kenapa? Karena nama berbanding lurus dengan doa. Artinya Allah sudah berfirman di surah Al-Qamar surah ke-54 ayat 17, 20,
22 sama 40 ya? Iya kan? 20, 22, 32, 40 ya? 17, 22, 32, 40. Quran itu mudah, mudah, dan mudah, kata Allah. Nah, gitulah dia. Sampai di sini nyambung? Dapat flow-nya? Oke. Lalu, bagaimana caranya? Nah, buat saudara-saudara yang baru hadir. Nah, kami alhamdulillah sudah berjalan nih, keluarga-keluarga kita yang alhamdulillah sudah istiqomah, sudah sampai, ada yang sudah sampai al-fitor. Setiap malam, ada yang pokoknya sehari luangin waktu 30 menit aja secara offline. Oke. Nah, secara offline. Secara online untuk belajar. Nah, maka mari saya coba ngajak ayah bunda yang baru datang. Nah, kita praktekkan di 10 menit untuk mencoba belajar menghafalkan Al-Quran. Boleh praktek? Mau? Mau. Oke. Siap. Saya coba cari surah yang enak aja lah. Oke, cari surah yang misalkan surah Al-Ahzab. Nah, ayat ke 33, ayat ke 70 dan 71. Tadi pernah saya ceritakan kemarin. 33 ayat 70 dan 71. Yuk. Konsentrasi dengarkan ya. Kita mulai menghafal. Baca doa dulu di surah surah Toha ayat 25 sampai 27. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Coba biar nggak tabrakan, suaranya di mute dulu. Nanti salah satu metode MIM ini adalah dia cara menghafalnya interaktif. Baru masuk. Cara menghafalnya adalah dengan cara seperti talaki. Dan ini sunatullah sebagaimana Rasulullah diajarkan Jibril. Jibril yang mengucapkan, Rasulullah mendengarkan dan mengulangi. Setelah Rasulullah hafal, dapat kepahaman dia, Rasulullah membacakan kepada sahabat, Rasulullah yang mengucapkan, sahabat mendengarkan. Begitulah terus polanya zaman dahulu. Sehingga itu sunatullahnya. Sama kurang lebih dalam sejarahnya saya akhirnya mencoba interaktif. Kenapa harus interaktif? Supaya seluruh panca indera teraktivasi. Nah, ketika saya udah pernah coba ngafal, cuma pegang mushaf, baca sendiri saja, itu agak berat, agak lambat nge-save otaknya ketimbang kita mengucapkan. Kenapa? Ketika mulut terbuka melafazkan, maka kita mengaktifasikan telinga ikut mendengarkan. Jadi semua panca indera on, gitu dia. Baik. Fokus mendengarkan ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ulangi. Ditutup aja suara, di mute. Ya Amanu. Oke, enggak apa-apa. Ya ayyuhalladzina amanu. Baik, sementara supaya nggak tabrakan suaranya, ayah bunda di mute dulu enggak apa-apa, tapi tetap dibuka suaranya di rumah. Yang paling penting dilapaskan, mulutnya kebuka. Ya ayyuhalladzina amanu. Oke. Ittaqullah. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Apa bahasa Indonesianya? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Oke, apa bahasa Arabnya wahai orang-orang yang beriman?
Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Waqulu qawlan sadida. Waqulu qawlan sadida. Waqulu qawlan sadida. Oke, waqulu dan katakanlah. Apa arti waqulu? Katakanlah. Apa bahasa Arab dan katakanlah? Waqulu. Qawlan sadida. Perkataan yang baik. Apa perkataan yang baik? Qawlan sadida. Apa qawlan sadida? Perkataan yang baik. Ayah bahasa Indonesianya, ayah bunda bahasa Arabnya. Wahai orang-orang yang beriman, Ya ayyuhalladzina amanu takwalah kepada Allah. ittaqullah Katakanlah waqulu perkataan yang baik. qawlan sadida. Balik, perkataan yang baik. Qawlan sadida. Dan katakanlah Waqulu takwalah kepada Allah. ittaqullah Hai orang-orang yang beriman. ayyuhalladzina amanu. Masya Allah, cerdas sekali ayah bunda nih. Bisa baca Quran terbalik. Udah boleh dah jadi mutawif, udah boleh jadi mutawif umroh. Sudah punya Amin. orang baru. lama ikut. Amin. Amin ya. Oke, lanjut ayat 71. Yuslih lakum a'malakum. Yuslih lakum a'malakum. Yuslih lakum a'malakum. Dia akan memperbaiki bagi kalian amal-amal kalian. Dia akan memperbaiki bagi kalian amal-amal kalian. Apa bahasa Arabnya? Akan memperbaiki Lakum itu kan bagi kalian, ya kan? Nah, maka yusli lakum, dia akan memperbaiki bagi kalian a'malakum, amal-amal kalian. Apa bahasa Arab? Dia akan memperbaiki bagi kalian amal-amal kalian. Apa bahasa Arabnya? Yuslih lakum a'malakum. Mantap. Apa arti yusli lakum a'malakum? Dia memperbaiki kalian amal-amal kalian. Oke, sekali lagi ulangi. Gimana dia? Tidur. Oke, wayaghfir lakum, dia akan mengampuni bagi kalian dzunubakum, dosa-dosa kalian. Apa bahasa Arab dia akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian? Mantap. Apa artinya wayaghfir lakum dzunubakum? Dia akan mengampuni bagimu Dosa kalian. Oke, nah, siap ya. Tak apa-apa. Ini nanti kalau kawan kan tadi Ustaz, maklum saran mic-nya di mute aja. Tapi emang emak-emak nih, Masya Allah, energinya berlebih. Biar pengen suaranya didengarkan. Itulah bukti emak-emak harus didengarkan, diapresiasi.
Nanti Din. dalam prakteknya hafalan online-nya itu nggak banyak, cuma 10 sampai 30 sampai 50 orang saja satu room. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini hanya demo saja. Murojaah yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayo murojaah 1 2 3. Yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang bikin suaranya tabrakan tuh karena ada suara yang delay. Soalnya dia dari Antartika, Kutub Utara, ada yang dari Kamboja. Oke, siap ya? Dia akan memperbaiki bagi kalian amal-amal kalian. Bahasa Arabnya Bagi kalian Yusli lakum a'malakum dan mengampunkan bagi kalian dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum Mantap. Oke. Kalimat terakhir. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. wa may Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, wa may yuti'illah wa rasulahu, kata Allah, faqad faza fauzan azima. Maka sungguh, faqad fa itu maka, qad itu sungguh, faza dia telah menang, fauzan azima dengan kemenangan azim, kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. Oke? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. 1 2 3. Wa may yuti'illaha Oke. Barang siapa mengikuti Allah dan Rasulnya, maka siapa mengikuti Allah dan Rasulnya, faqad faza, maka sungguh dia menang, Qad faza maka azima dengan kemenangan yang besar. azima dengan kemenangan yang besar. Oke. Mantap. Sekarang kita murojaah full dari yusli lakum sampai fauzan azima. 1 2 3. Yusli lakum a'malakum Yaghfir lakum wa may yuti'illaha rasulahu faqad faza fawzan azima. Oke. Apa arti yusli lakum a'malakum? Dan dia Akan Barang siapa Apa arti fauzan azima? kemenangan yang besar. Mantap. Oke, coba saya apa arti daripada apa namanya? Waqulu qaulan sadida, dan Katalah dengan perkataan yang baik. baik-baik. Ya, sekarang saya mau tes. Di depan saya ada Bunda Nora Handayani. Boleh setoran? Karena khusus sekali saya lihat nih. Yang lain diam ya, yang lain diam bentar. Bunda Nora mau setoran. Silakan Bunda Nora. Mute. Unmute. Oke, 1 2 3. Ayat 70 aja ya, Tat ya, yang pendek ya. Siap. Ini berarti. Tapi kok dulu kira ngomong tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Mantap. Oke. Bunda Eko Istianawati ayat 71. Yuslih lakum a'malakum wa Wa yaghfir yaghfir lakum lakum dzunubakum bama yutil illaha wa rasulah faqad faza. fauzan azima. Oke, Bunda Suciarti, apa jangan boleh nyontek, harus jujur. Oke, yang nyatet malaikat, kata malaikat di dunia jak nyontek dia. Coba, pede, menghafal Quran itu harus percaya diri. Percaya diri, buka dulu mic-nya, saya bantu. Buka mic-nya. Buka mic-nya. Mic-nya dibuka, mic-nya. Dek, macam mana Dek? Bukakan mic Dek. Amanut Allah. Unmute. Ada tombol mikrofon tuh di situ. Pencet. Hilang pula deh. Kelas semangat mak-mak. Dah. Saya mau tanya Pak Haji Bambang dulu sebentar. Pak Haji Bambang. Di-unmute. Oke. Apa arti dan katakanlah? Katakanlah. Waqulu. Oh, Masya Allah. Perkataan yang baik. Qawlan sadida. Mantap. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Yaghfir lakum. Zunubakum. Ya. Maka sungguh dia akan mendapatkan kemenangan yang agung. Fauzan. Masya Allah. Nah, lebih mudah nggak untuk menghafal? Jadi Quran tuh jadi mudah nggak dengan demikian? Insyaallah. Oke. Nah, Jadi lebih mudah. tadi kita sudah proses men-save Quran, sudah membacanya, belajar bacanya. Fase kedua, mari kita mentadaburinya. Coba lihat, Allah menawarkan sebuah fasilitas yang amat sangat mudah bagi kita. Apa itu kata Allah? Nora, Yati, Eko, Anissa kata Allah. Perbaiki lisanmu, perbaiki ucapanmu, bertakwa kepadaku. Apa hadiahnya? Satu amalan hanya memperbaiki lisan, maka berhadiah 3 kebaikan. Satu kebaikannya diterima, diperbaiki segala amalan-amalan kita. Apa yang membuat kita di masa lalu, apa yang membuat sampai hari ini kok rezeki belum turun, padahal kita merasa sudah sholat, sudah bangun malam, sudah tahajud, sudah baca Quran, bisa jadi amalan-amalan kita belum sempurna. Ibaratkan mahasiswa harusnya diminta mengumpulkan skripsinya itu harusnya di hardcover, dijilid, dianya cuma lembaran-lembaran yang di print, maka tidak sempurna, tidak dianggap lulus, tidak dianggap mumtaz. Demikian juga selama ini bisa jadi sholat kita ada tidak khusyuknya, sedekah kita ada riaknya, baca Quran kita belepotannya, terus menolong orang karena pamrih. Nah, dengan memperbaiki lisan, Allah sedang menawarkan, nanti ya aku rapikan ya, aku perbaiki ya amal-amalmu ya wahai hamba-hambaku, kata Allah. Itu satu. Yang kedua, bukan hanya diperbaiki amalan, Allah menjanjikan mengampunkan dosa. Bagaimana rasa-rasanya rugi jadi orang Islam itu nak masuk surga. Hanya dengan memperbaiki lisan, dosa kita, dosa berdusta, dosa mencuri, dosa ghibah, dan macam-macam dosa yang lain punya kesempatan untuk diampunkan Allah. Hanya memperbaiki lisan. Yang ketiga kata Allah, kalau kau ikuti aku, wa may yuti'illah wa rasulahu, dan rasulku, faqad faza, maka sungguh kemenangan yang kau dapatkan adalah kemenangan yang agung. Artinya kemenangan yang agung itu bukan hanya dia yang sukses, tapi berhasil membahagiakan orang-orang di sekitar untuk jadi sukses.
Bukan hanya dia yang terkenal, tapi dia bisa bantu banyak orang. Artinya bukan hanya dia, tapi bisa jadi salur berkah. 1 amalan, 3 kebaikan. Coba ulangi. 1 amalan, 3 kebaikan. Apa amalannya tadi? Memperbaiki apa? Lisan. Nama amalannya jamu. Apa amalannya? Jamu. Jaga mulut. Apa? Jaga mulut. Mulut. 1. Apa efek daripada jamu? Apa hadiahnya? Diperbaiki. Amal-amal. 2. Diampunkan dosa-dosa. Yang 3. Mendapatkan Kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar. Maka makku yang baik hati, yang soleha, sudahlah, jangan sering ngomel kalau di rumah. Nanti tak jadi menang. Nanti tak jadi dapatkan perbaikan amalan. Kalau tiba-tiba mak sudah ngerapi sekali, udah ngepel, tiba-tiba bapak malah lewat dari kebun belakang bekas jejak kakinya. Maka langsunglah ingat, tiba-tiba mau ngomel. Kalau aku ngomel nih, maka sebaliknya. Kalau ngomel nih, bukannya diperbaiki amalan, malah dirusak amalan. Kalau ngomel, kalau marah-marah, ngomong kasar, ngomong nyakitin, bukannya diampunkan dosa, malah nambah dosa. Kalau ngomel, marah-marah, menyakiti orang, bukannya malah dapat kemenangan, tapi justru dapat kehancuran. Gitu cara berpikirnya, mentadaburinya. 1 amalan, 3 kebaikan. Tapi 1 amalan yang lain juga tuh, yang lisan kasar, menyakiti orang, membuat orang sedih, membuat orang depresi, putus asa, ya kan? Itu juga berdampak kepada rusaknya amalan, bertambahnya dosa, dan dapat kehancuran. Nah, artinya dapat nggak? Dapat rumus kehidupan nggak dengan metode seperti ini jadi lebih mudah? Dapat nggak kira-kira? Dapat. Nah, Quran itu jadi lebih sederhana nggak kira-kira? Yes. Lebih sederhana. Nah, saya berharap ayah bunda juga nanti jadi agen perubahan, agent of change, ngajak orang, cerita. Nah, bikin taklim kecil di masjid-masjidnya, ba'da asar ke mak-maknya, ba'da juhur ke bapak-bapaknya sambil nunggu jam istirahat, ba'da subuh ke, sampaikan, belajar mim malam. Besok pagi subuh ajarkan di circle kecilnya. Jadi jariahnya makin terus bertumbuh. Nah, begitulah sesederhananya metode ini. Nah, artinya 1 yang mau saya sampaikan hari ini adalah ini dia. Kesimpulan diskusi kita, ya kan? Sejarah mencatat nah, ini dia kaidah kehidupan. Semua yang bernyawa pasti diuji dengan keburukan dan kebaikan. Maka lalu komposisi ujian itu 80% iman, 20% akal. Begitulah cara pandangnya. Kalau akal yang mendominasi, maka tidak akan kelar-kelar. Tapi akal ini adalah terapan daripada iman yang sudah kita konsolidasi, gitulah kawan-kawan ya. Lalu, nah, apa yang kita butuhkan untuk melewati ujian tersebut, yaitu fasilitas dari Allah berupa kemenangan, keberuntungan, dan petunjuk. Bagaimana menemukan kemenangan? Bagaimana menemukan keberuntungan? Apakah ini tidak ada di buku-buku yang lain? Itu hanya ada di Al-Quran. Kalau kita memahami Quran, maka kita akan memahami dunia, menguasai dunia. Surah 24 ayat 55 tadi. Lalu bagaimana tugas kita dengan Quran? Dengarkan, dibaca, dipahami, diamalkan, dan diajarkan. Nah, 4 metode ini, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ini, itu bisa kita praktekkan dengan metode MIM ini. 1, 2, 3. Sampai dipahami tadi. Oke. Nah, Kiai nanti ya, nanti habis ini. Gimana? Udah nggak sabar ya. Nah, yang diamalkan, ya kan? Gimana diamalkan? Nanti baru masuk terapan. Dan terakhir, Quran diajarkan. Oke, gitu dia secara konsepnya. Nah, terakhir, nah saya ingin jelaskan yang diamalkan dan diajarkan. Masih ingat nggak apa profesi terbaik di muka bumi hari ini? Guru ngaji. Belajar dan mengajarkan Al-Quran. Mantap. Siapa yang bilang profesi itu terbaik?
Quran. Rasul. Tahu Rasul. Rasul. Tinggi mana jabatan antara Rasul dengan Presiden? Rasul. Berarti kita harus percaya apa enggak? Percaya Rasul. Kira-kira kalau Rasul yang bilang mau kita praktekkan apa enggak? Mau. Praktekkan insya Allah. Pertanyaan saya sekarang, kira-kira jujur, mudah enggak untuk ngajak orang belajar Quran? Insya Allah. Mudah susah. Tidak mudah. Saya punya cara yang sudah kami lalui, terbukti kurang lebih 3 bulan ini, ya kan? Secara offline sudah ngajak orang belajar Quran 7.000. Di luar Anda ya yang online. Kalau yang online sudah hampir 6.000, ya kan? Nah, yang offline nih 7.000 lebih, bahkan hampir 10.000. Mau enggak saya kasih tahu caranya gimana? Mau. Bayang enggak kalau ayah bunda dipilih oleh Allah untuk mengajarkan Quran di rumah, tempat tinggalnya, dan mengalir pahala untuk kedua orang tua. Mau enggak kira-kira? Insyaallah mau. Insyaallah mau. Oke, sabar. Oke, cara nih. Ada sebuah program yang kami jalankan. Nama programnya adalah Enggak benar belajar. Ya. Oke, coba lihat. Oke, ini dia. Dengarkan ya. Pasar bahagia. Al-Quran. Masjid Al-Ikhlas adalah salah satu masjid mitra Pasar Bahagia. Jamaah sholat subuh di masjid ini hanya beberapa orang saja. Tapi itu dulu, wasilah memakmurkan masjid ini dengan sebuah program sosial, yakni Pasar Bahagia. Pasar Bahagia adalah salah satu program dari gerakan SIDAQ, Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Khairullah, perwakilan daripada Jamaah Masjid Pasar Bahagia, Masjid Al-Ikhlas, Jalan Adi Cipto, Gang Sawah. Insyaallah saya akan sedikit bercerita tentang dampak daripada Pasar Bahagia yang daripada diberikan oleh pada Masjid Ismu Yahya dan kami menjadi mitranya. Alhamdulillah, dampak dari Pasar Bahagia tersebut adalah beramai-ramai untuk belajar sama-sama Quran di masjidnya. Oleh karena itu, alhamdulillah, berkat daripada wasilah Pasar Bahagia. Perkenalkan, saya Ridwan, pengurus Masjid Nurul Iman, Jalan Komyu Sudarso. Alhamdulillah, jemaah kami semenjak mengikuti kegiatan Masjid Ismu Yahya ini, yaitu Pasar Bahagia ini, dengan ibu-ibunya, alhamdulillah semakin hari semakin bertambah. Kalau dulu ibu-ibu tidak enggan untuk datang ke masjid, tapi alhamdulillah dengan adanya Pasar Bahagia ini, ibu-ibu pun semakin ramai ke masjid. Kemudian hari-hari biasanya pun ibu-ibu juga sudah banyak ke masjid. Saya Ibnu Abbas selaku pimpinan Surau Munjalan Ibnu Abbas yang berada di Desa Mega Timur. Dengan jumlah jamaah berawal dari 50 jamaah, sekarang sudah 500. Manfaat daripada Pasar Bahagia yang telah dilaksanakan selama 12 pekan di surau kami, alhamdulillah bisa menambah semangat para jemaah untuk bangun subuh. Saya mewakili daripada teman-teman dari Masjid Nurul Hidayah yang ada di Siantan Hilir. Alhamdulillah banyak dampak positif yang kami rasakan. Salah satunya dengan adanya Pasar Bahagia ini, masyarakat di sekeliling kami itu sangat terbantu dengan adanya Pasar Bahagia yang telah dilaksanakan oleh Ismu Yahya. Saya mewakili panitia program Pasar Bahagia Masjid Kapal Munjalan Indonesia. Alhamdulillah, dengan adanya program Pasar Bahagia ini, para jamaah semakin meningkat di Masjid Kapal Munjalan Indonesia. Semoga adanya program Pasar Bahagia ini semakin bisa membuat para jamaah ini untuk terus istiqomah belajar. Goalsnya adalah untuk mengajak ke masjid, menjadikan para jamaah lebih mentauhidkan diri.
Masya Allah, saya dapatkan ketenangan, kebahagiaan dari masjid berkat Pasar Bahagia ini. Dan kami merasakan juga bahwa subuhnya semakin meningkat dan ibu-ibu semakin bersemangat untuk menghafal Al-Quran dan belajar Al-Quran. Dan anak-anak warga dari sekitar semangat sekali untuk ke masjid. Dan kami terima kasih juga kepada tim dari Sidak dan Ismu Yahya bahwa program ini sangat membantu kami untuk membangkitkan kecintaan ibu-ibu dan anak-anak, bapak-bapak untuk balik ke masjid subuhnya dan belajar Al-Quran. Pasar Bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga para donatur diberikan rezeki yang halal, rezeki yang berkah, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, murah rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, Mungkin lagi BU atau gabut banget nih ngisi waktu Masih kena ya? Ini kemarin Salatu khairun minan nawm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bangunan itu tidak terlalu penting sebenarnya, tapi yang paling penting itu adalah gerakan. Terbukti bahwa Masjid Ismu Yahya ini belum genap 1 tahun, tapi jamaahnya udah banyak, programnya udah jalan semua. Masya Allah, tabarakallah. Terus juga ada ini, tadi saya juga nyobain Pasar Bahagia. Insya Allah saya berdoa sekali bisa diduplikasi di seluruh masjid di seluruh Indonesia. Amin. Paling dalam ya saya melihat sini kekeluargaannya sangat kompak. Lalu bagaimana kepedulian terhadap umat, terhadap agama Allah. Mudah-mudahan seluruh masjid di Indonesia makmur seperti ini. Kami semua berkumpul bukan hanya di dunia tapi di surganya Allah. Kalian yang masih punya kesempatan itu, punya orang tua muslim, masih hidup atau sudah meninggal, didik anak kalian untuk menghafal Quran juga. Ismu Yahya salah satu solusi. Pas khatam Al-Kahfi masuk surat Maryam, di situ disebutkan bighulamin ismuhu Yahya. Aku beri engkau kabar gembira mendapatkan seorang anak laki-laki ismuhu Yahya. Yang buat saya takjub yaitu program Pasar Bahagia. Jadi ketika datang subuh-subuh ke sini, dilihat itu jamaah sholat subuhnya itu lebih ramai daripada sholat Jumat. Keren banget, sukses terus buat Masjid Ismu Yahya. Semoga program Pasar Bahagia ini bisa ditiru sama masjid-masjid lain. Semakin banyak yang bahagia, semakin cepat kita merdeka. Nah, begitu gambarannya. Kenapa saya tunjukkan tadi kesempurnaan Quran itu dipraktekkan ayah bunda. Artinya, kenapa ada Pasar Bahagia? Ini adalah ajang buat antum-antum semua yang pingin langsung mendapatkan pahala keempat dan kelima. Apa itu? Kita pertama ngajak orang ke masjid, dari masjid akhirnya dapat pahala mereka subuh, habis itu dapat pahala mereka Quran, yang keempat dapat pahala mereka ngasih mereka makan. Ini semua ada dalilnya di Quran. Surah 9 ayat 18, surah 17 ayat 78, Quran banyak sekali dalilnya. Makan surah Al-Insan surah 76 ayat 9. Berarti ini langsung pada praktek. Nah, saya mengajak buat yang mau baru mempraktekkan level 1, 2, dan 3, silakan ikut program MIM. Nanti yang baru daftar, yang baru belajar hari ini, ya kan, silakan nanti tanya ke call center, bergabung di Telegram. Ini Kak host nanti tolong dikasihkan linknya, ya kan. Di sana nanti akan ada pembukaan batch berikutnya. Itu yang mau ngejar pertolongan Allah lebih, maka saran saya bukan hanya belajar. Jadi Pasar Bahagia itu adalah funneling atau jembatan untuk orang bisa belajar Al-Quran. Nah, begitulah dia. Karena tempat terbaik belajar Quran adalah ke masjid. Dapat pahala masjid, subuh, Quran. Ada enggak yang mau bikin Pasar Bahagia di masjid dekat rumahnya? Ada yang mau enggak?
Ada, Yami. Banyak. Mau. Yang mau bikin, nanti kita adakan Zoom sosialisasi khusus bagaimana teknis bikin pasar bahagia. Mau? Mau. Nah, maka cuma 2 aja. Artinya kalau kawan-kawan fokus ke masjid, fokus subuh, fokus Quran, maka insya Allah jadi menang kita. Ini jadi wasilah untuk ngajak surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Itu yang mungkin bisa disampaikan. Metodenya sudah jelas. Bukti metode untuk kita ngasah pedang sampai di level kepahaman. Dan prakteknya adalah mengajak orang balik ke Quran. Dan memang tidak bisa langsung. Ayo ngaji. Kita butuh jembatan. Nah, sebelum tanya jawab, saya mengajak murojaah sekali lagi. Kita murojaah surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 70 sampai 71. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu qawlan siap, alhamdulillah. Nah, ayo sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan, masih ada waktu 10 sampai 15 menit. Monggo, ahlan wa sahlan, silakan. Ustaz, anak nanya Ustaz. Ya. Halo. Silakan. Halo Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Yuli Jarid. Ya, Bang. Dari Jakarta kali. Ya. Saya ingin kalau untuk memulai suatu putus suaranya nih. Halo. Ya, lanjut. Memulai suatu penghafalan Al-Quran. Ya. Dimulai dari juz pertama atau dari juz ke-30? Bebas, tidak ada kewajiban dari mana. Ya, maksudnya lebih biasanya 30. yang lebih 30 dulu gitu. 30 itu yang mudah. Nah, kalau juz 1 tuh pokoknya kuasai juz 30, juz 1 itu sudah hampir 50% mufradat kata-kata di Quran sudah ada di juz tersebut. Maka di program MIM kita mulai dari juz 30 biar bisa dia murojaah waktu sholat sunnah atau sholat nanti bertambah surah At-Takwir, Abasa, An-Najiat, An-Naba gitu loh. Jadi bukan hanya Qul huwallah, An-Nas ya kan atau Qul ya Al-Kafirun gitu, Bang. Oh, oke. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bergabung nanti di grup belajarnya. Siap. Ustaz, Anda mau nanya Ustaz. Ya. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa kaidah kehidupan manusia pasti diuji dengan keburukan dan kebaikan. Ya. Jadi bagaimana cara menyelesaikan masalah Ustadz ketika kita difitnah orang sementara di depan itu sudah ada bukti, maka kita perlu ini Ustadz membenarkan dan menyampaikan bahwa itu tidak benar gitu. Tapi ternyata ketika kita benarkan malah orang yang memfitnah kita itu menjadi semakin benci dengan kita. Itu bagaimana itu Ustadz? Karena saat ini ada pada posisi seperti itu gitu Ustadz. Oke. Jadi begini, sebelum saya jawab saya mau tegaskan dulu buat seluruh bunda-bunda, ayahanda semuanya. Sekali lagi, Allah itu mengasih ujian bentuknya kejadian. Nah, ketika kita tidak paham Quran, maka kita akan dipusingkan cara bersikap. Tapi kalau kita paham dengan Quran, semua kejadian itu sudah ada di Quran. Coba kakak buka surah An-Nur ayat 11. Coba buka. Lagi apa pula ini Ustaz? Lagi surah An-Nur ayat 11. Maaf Ustaz, Anda lagi di hotel, jadi nggak itu. Jadi lagi pelatihan, jadi nggak ada bawa ini Al-Quran kebetulan lagi nggak. Di handphone ada Quran. Ya lagi kebetulan lagi nggak sholat Ustaz, jadi pas di hotel gitu. Nah, lagi pelatihan. Ini kakak lihat nih surah 24 ayat 11. Ini sejarah ketika
ketika Aisyah kena fitnah. Jadi Rasulullah berjalan, lalu barang Aisyah ketinggalan. Rasulullah memerintahkan sahabat mendampingi Aisyah. Sama Abdullah bin Ubay, dijelaskanlah, oh Aisyah selingkuh. Lihat ayat turun. Sesungguhnya orang-orang yang bawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Jadi emang tukang fitnah itu kadang orang dekat. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Jangan pikir itu buruk, Kak. Itu tuh baik. Kenapa dibilang baik? Ya kan? Karena salah satu cara untuk mendapatkan pahala tanpa capek-capek sholat, tanpa capek-capek ngaji, tanpa capek-capek sedekah adalah kena fitnah, kata guru saya. Ketika orang menggibah dan memfitnahkan kita, kalau dia orang soleh, maka amal solehnya pindah ke kita. Kalau dia tidak soleh, maka dia yang memindahkan dan menanggung dosa kita. Maka selamat kalau kena fitnah. Kenapa? Itu kenapa Allah bilang, belum tentu itu buruk. Bahkan itu baik bagi kamu. Maka setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang diperbuatnya. Barang siapa di antara mereka mengambil bagian besar, dia mendapat azab yang besar. Lalu Allah bilang, orang mukmin, Aisyah, tidak baik bersangka terhadap diri mereka sendiri. Ketika kamu mendengar berita itu bohong, ini adalah suatu bohong yang nyata. Mereka tidak. Jadi artinya ketika dapat fitnah, satu, bilang hamdalah. Kenapa? Karena kakak tidak capek-capek ibadah, dapat transferan pahala. Lalu gimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya, kalau dia orang dekat ya tabayun. Setelah kakak tabayun masih kena fitnah, tidak apa-apa. Justru kayak guru saya kena fitnah, akhirnya bilang kasihan nanti amal kalian soleh kamu pindah. Cara orang takwa kalau dapat ujian, ayat 11. Ma'asobami musibah, illa biiznillah. Tak ada musibah yang menimpa. Allah tahu kok kakak kena fitnah. Bahkan even guru saya kena fitnah sampai masuk dalam penjara, sampai diancam di pengadilan. Nah, tapi ternyata Allah berkata berbeda. Jadi setiap orang dalam kehidupan nikah apalagi menjalani Quran, hampir semuanya pasti kena fitnah. Tinggal cara menyikapinya. Kalau kita berbalas, maka kita tak dapat apa-apa. Tapi kalau kita terima, sebagaimana ayat tadi An-Nur ayat 11, maka kita dapat transferan pahala. Gitu. Ya udah tabayun aja, ngobrol silaturahmi, sampai masih juga nggak percaya, ya udah tinggalin, nggak apa-apa. Karena Allah bilang lagi, Allah tawarkan lagi di surah Al-Furqan, surah ke-25. Coba lihat, itulah kalau kita pahami Quran tuh tidak baper kita. Dan 3, adapun hamba-hambaku yang maha pengasih, yaitu ibadur rahman, orang hamba-hamba yang kucintai, kata Allah, orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Apabila ada orang bodoh menyapa mereka, mereka mengucapkan salam. Jika ada kakak ada buat baik, kakak udah bantu orang, kakak rajin sholat, lalu ada orang yang menghina kakak, dosa balas. Bilang assalamualaikum, antarkan kue rumahnya, kasih silaturahmi. Makasih ya Jeng, sudah fitnah dalam hati ya. Makasih udah fitnah. Bagi bentuk makasih saya antarkan kamu brownies. Karena kamu udah ngasih pahala buat saya. Gitu Kak cara mikirnya. Sip? Mana kakaknya nih? Ayat 11 itu apa itu? Surah 24 ayat 11. Dah, kejawab Kak? Ya. Saya mau tanya Ustaz. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya biasa berkumpul-kumpul sama ibu-ibu biasa di rumah gitu, silaturahim biasa. Ya. Biasa di masjid. Saya ingin sekali seperti apa yang Ustadz sampaikan tadi, mengajak mereka membaca Al-Quran gitu. Cuman kadang sudah pernah memang kita sama-sama tadarusan cuma 5 kali 1 kali 2 kali nanti berhenti lagi gitu. Nah, 3 kali berhenti lagi. Jadi saya pengen metodenya yang Ustadz sudah coba itu seperti apa, bagaimana saya bisa mendapatkannya Ustadz. Metode-metode untuk mengajak ibu-ibu membaca Al-Quran itu. Karena memang menurut saya itu agak sulit sekali begitu Ustadz. Mau tapi nanti tidak mau lagi. Malu ya. Gitu. Sebenarnya sebelum berbicara metode itu urusan kesekian Bunda. Tapi yang paling penting pertama itu adalah membangun why-nya dulu. Nah, kenapa dia mau belajar Quran? Yang kedua,
pancing dengan kesenangan karena hari ini kita sedang bertarung sama iblis. Iblis saja di luar sana membuat tempat-tempat maksiat dengan hadiah ini, hadiah itu. Itu yang saya bilang saya buat pasar bahagia. Dengan pasar bahagia, syarat buat dapatkan kupon belanja, mereka wajib ngaji. Gitu ceritanya. Gimana caranya? Nah, akhirnya sekarang setelah mereka merasakan nikmatnya belajar Quran, mereka bilang tanpa pasar bahagia pun kami tetap mengaji. Jadi sama dengan anak kita dulu. Nah, kamu puasa ya, nah nanti ibu belikan baju lebaran. Jadi, semua orang butuh dimotivasi dulu. Jadi zaman sekarang berbeda dengan zaman Rasulullah. Zaman sekarang artinya informasi beredar luas. Kalau tidak ada sesuatu yang buat mereka termotivasi, mereka jadi bermalas-malasan. Kenapa? Karena di luar sana ada arisan, ada ajakan nongkrong-nongkrong, ada ajakan jalan-jalan, ada ajakan ke mall dan sebagainya. Tapi kalau kita buat sebuah program, ini bagian strategi dakwah namanya. Metodenya udah punya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara ngajak orang ke metode tersebut? Nah, itulah kita buat tadi programnya namanya Pasar Bahagia. Sekarang yang ngaji di masjid kami kurang lebih hampir 1.000 orang ngaji. Itu sudah ngaji bukan ngaji taklim ya, tapi udah halako. Ada yang belajar Iqra, ada yang belajar juz amma, ada yang belajar hafalan, ada yang tasin. Jadi buat orang dulu senang buat kembali ke Quran. Termasuk saya kalau di musola tempat saya mengabdi ini, habis ngaji pada maghrib, mim offline, habis ngaji, habis itu kita bikin jemaahnya makan-makan. Jadi mak-mak komplek betah sekali. Uangnya dari mana Ustadz? Gerak dulu, nanti banyak orang baik didatangkan Allah. Orang-orang kaya itu banyak. Dia cuma mau lihat programnya ada apa enggak. Awal-awalnya kita lah patungan, dia patungan untuk masak. Nah, seperti itulah sekarang. Kalau ditanya, nanti orang hanya mau ngaji karena ada makannya. Semua orang di awal-awal itu butuh dimotivasi. Sampai nanti dia ketemu dengan keridhaan dan kelillahannya. Sebagaimana Allah juga kan. Allah tuh motivasi dengan ayat tentang rezeki. Nanti aku tambahkan rezekinya ya. Allah motivasi ayat tentang jodoh. Baru ujung semuanya surga. Kalau ayat-ayat itu tak ada, maka orang tak termotivasi untuk memperbaiki diri dengan Quran. Ya. Jadi saran saya bikin program. Misalkan mengaji offline-nya ba'da maghrib sampai isya. Lalu habis isya makan-makan. Masak aja. Nah, sajikan. Bunda malah dapat 2. Dapat pahala ngaji, dapat pahala ngasih orang makan. Praktek surah 76 ayat 18. Ayat 9. Nah, saya malah bikinnya subuh, pasar bahagia. Habis ngaji, pulang bawa sayur. Faktanya hari ini tetap saja dicukupkan Allah di masjid kami, pasar bahagia 1.300 orang. Setiap subuh Jumat. Ada rezekinya. Kata kuncinya berani memulai. Begitu Bunda. Silakan praktek. Insyaallah pelan-pelan ya, dan kitanya harus sabar. Oke, terakhir ada lagi? Ustaz, saya bertanya, Ustaz. Ya. Ya. Erol Anwar, Ustaz, dari Lampung, Ustaz. Ya. Ya, mau bertanya, ini yang menarik adalah yang program pasar tadi, Ustaz. Pasar bahagia. Bahagia. Bentuknya seperti apa? Karena memang kenyataan yang sekarang ini dengan iming-iming seperti itu ternyata bisa menarik untuk mengajak orang datang ke masjid. Apalagi ini untuk mengaji, mungkin akan lebih menarik lagi. Tapi yang Ustadz lakukan, mohon seperti apa biar bisa kami tiru-tiru di sini, Ustadz. Ya, Ustadz, masih. Assalamualaikum. Nanti secara detail. Jadi gini, dakwah sekarang itu harus paham. Mohon maaf ya, teman-teman kita yang di misionari saja itu bawa Indomie loh berkotak-kotak, bawa paket. Kejadian yang sudah ketika ada satu bencana di sebuah kota, lalu mereka datang berterak-terak bawa makanan, habis itu kita juga bawa, lalu kita pulang, mereka mendirikan tenda-tenda untuk stay lama di situ dengan pintu masuk healing. Begitulah dakwah sekarang. Saya tidak menyalahkan mereka,
Karena memang begitu sunatullahnya manusia itu, begitu dipenuhi perutnya, dia mau duduk dengarkan. Maka tugas para penggerak dakwah menjalankan perintah surah 9 ayat 103. Khudh min amwalihim. Ambillah harta dari mereka untuk menyucikan. Jadi Bapak, ayahanda data para muslimin di kampung. Data orang-orang kaya, silaturahmi, Pak, saya perkenalkan kami dari masjid. Pak, kami ingin bikin program Pasar Bahagia. Program Pasar Bahagia ini mengajak orang untuk sholat subuh di masjid. Nah, lalu kita ingin ngasih hadiah atas hijrah mereka mau sholat subuh di masjid dengan ngasihkan paket belanjaan untuk mereka masak di pagi hari itu. Rata-rata satu paket itu ada isi, misalkan kalau ayam separuh, ikan kalau ikan 2, kurang lebih 30 sampai 35 ribu lah. Satu paket. Nah, sayur dan sebagainya. Jadi kalau 100 paket baru 3,5 juta. Nah, kalau ada 10 orang kaya di kampung kita masing-masing infak 350 ribu, selesai 3,5 juta itu. Sampaikan kepada mereka, Pak, ini Bapak kalau tadi satu amal 3 kebaikan, ini satu amal 4 kebaikan. Apa? Ketika dia menjadi orang yang menyuplaikan Pasar Bahagia, maka satu, dia akan dapatkan pahala orang ke masjid. Pahala orang sholat itu didapatkan. Yang kedua, pahala orang sholat subuh. Yang ketiga, pahala daripada orang mau belajar Quran. Yang keempat, pahala ngasih orang makan. Itu hebat-hebat semua nilainya. Nah, gitu. Kita menjalankan perintah surah At-Taubah 103. Nah, itu yang saya lakukan hari-hari. Jadi saya menggabungkan menjadi jembatan amal soleh dari orang yang berlebih harta disalurkan ke orang yang untuk kita ajak dalam dakwah. Begitu Pak. Nanti lebih detail teknisnya kita yang mau mengaktifasi Pasar Bahagia bagi wasilah untuk ngajak orang balik ke Quran, bagi wasilah untuk hafal Quran, nanti kita buatkan sesi khususnya. Begitu dia. Ustadz, saya mau masuk sekolah, apakah saya harus menunggu jawaban dari Allah? Kenapa jawaban dari Allah? Boleh mendapat kemanusiaan untuk berdoa atau apa yang harus menunggu? Masukin aja Bunda. Intinya sekolahnya ngajarkan dia Quran. Kalau nggak ngajarkan Quran, intinya sekolah ngajarkan dia Quran dan tidak membebani hidupnya Bunda. Sampai contoh kayak ada orang tua sampai ngutang 30 juta untuk sekolahkan anak. Ngapain? Tak ada hubungannya antara surga dengan demikian. Kecuali pokoknya selama sekolahnya ada ngajarkan dia Quran dan tidak membebankan kita. Kalau ternyata ngajarkan Quran tapi membebankan, jangan. Mending kita ngajarkan seorang. Ngajarkan dia sendiri seperti itu. Bisa mulai pasar minyak goreng yang selintas nomor 5. Boleh, lanjutkan. Gitu dia. Sip, begitu ayah bunda semua yang rahmati Allah. Tadi saya sudah jelaskan. Saya berdoa dan berharap terutama buat keluarga besar yang sudah lama mengaji, naik level. Dari hanya sekedar menjadi peserta MIM, marilah naik level menggerakkan MIM. Itu kata kuncinya. Gimana caranya? Pintu masuknya tadi adalah program Pasar Bahagia. Artinya dia terakhir statement saya, amal soleh yang sama menghasilkan pertolongan yang sama. Menambah amal soleh sama dengan menambah pertolongan. Nah, ini passwordnya. Jadi kalau mau dapat pertolongan lebih, tambahlah amal soleh yang lebih. Begitu ayah bunda yang dirahmati Allah. Itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini, ya kan? Silakan. Nah, terakhir bagi penutup, saya hanya menyampaikan buat yang mau berbagi, buat yang mau langsung praktek amal soleh sambil install Pasar Bahagia. Tadi saya dapat report. Nah, dari kawan-kawan ini contoh nih, ada report. Jadi kita di masjid kita menjelang Ramadan ini sedang mana tadi ya? Oke dia. Ini dia.
Saya bacakan ya. Ini bagi yang tujuannya apa? Ini dalilnya, ntar ya. Nah, surat 3 ayat 92. Tidak baca Al-Quran. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Ngaji kita malam hari ini akan lebih sempurna kalau kita kunci dengan berbagi. Begitu. Bukan kata saya, tapi kata Allah. Jadi selama kita sholat, ngaji, puasa, ya kan, bantu orang baca Quran, tapi kalau tidak dikunci dengan sedekah, dengan berinfak, maka belum dapat kesempurnaan. Tapi kalau jadi sempurna, mau diperbaiki lagi, salah satu amalannya dengan berbagi. Nah, saya cuma menyampaikan ada sebuah informasi, ya kan, investasi yang tidak akan pernah rugi. Wakaf sekali, pahalanya kekal abadi. Alhamdulillah pembangunan Masjid Ismail sudah masuk tahap finishing. Kami mengajak ayah bunda, abang kakak untuk investasi akhirat. Diperlukan dana untuk pembangunan keramik lantai teras masjid 9,2 juta rupiah. Dicari 100 orang baik, patungan 100.000, dan bisa juga berwakaf seikhlas hatinya. Alhamdulillah ini baru di launching tadi jam 8 malam, ya kan? Atas izin Allah sampai malam hari ini sudah kurang lebih 27 orang yang terlibat. Mau enggak jadi bagian dapat pahala? Antum tahu masjid ini ramai sekali, ribuan orang, ya kan? Mau enggak setiap ramai orang ke sana, Bapak Ibu dapat pahalanya karena makmur masjidnya? Mau enggak kira-kira? Mau. Mau, Ustaz. Saya bagikan linknya di sini ya. Mau, Ustaz. Mau. Oke, itu dia. Nah, silakan menjadi bagian itu. Saya doakan semoga yang menjadi bagian wakaf keramik dan bagian ini semuanya dicatat oleh Allah. Saran saya wakaf atas nama orang tua, biar mengalir pahalanya kedua orang tuanya juga. Kalau punya uang misalkan 500.000, misalkan contoh, ini kan contoh priangga dan istri kayak gitu loh. Wakaf atas nama ayah, ibu, anak. Nah, insya Allah karena masjid ini ramai, setiap orang yang ibadah, ngaji, baca Quran, santri-santri sana mengalir pahalanya buat orang bapak ibu semua yang terlibat di sini. Itu nomor rekeningnya sudah saya share, ya kan? Nah ini bapak ibu sekalian, beginilah Islam, saling dukung-mendukung dan saling mendoakan. Itu yang bisa saya sampaikan. Buat keluarga yang lain yang bergabung, silakan masuk ke Telegram daripada Ruang Mim Indonesia. Nanti update semuanya ada di sini tentang hafalan dan sebagainya. Bentar ya. Rekeningnya berapa, Ustaz? Nomor rekeningnya itu Pak sudah saya masukkan di kolom chat itu nomor rekeningnya itu. Nomor rekeningnya ini dia. BSI 117, saya ulang ya. BSI 11728 62618 atas nama Pondok Digital. Oh. Iya. Atau BRI juga ada, Mandiri juga ada. Mandiri 146-00150-62289. Iya, seperti biasanya kalau ulangi yang BSI. Oke. Nah, ulangi yang BSI. Biar itu yang bisa saya ceritakan. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa kepada Allah, semoga kumpulnya kita di majelis malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang terus belajar untuk mencari ilmu. Karena orang yang mencari ilmu, Allah janjikan akan diangkat derajatnya lebih daripada orang-orang di luar sana. Semoga yang sedang punya kesedihan Allah bahagiakan, yang sedang susah Allah lapangkan, yang sedang sakit Allah sembuhkan. Tentunya yang sedang punya hutang Allah lunaskan. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ya Rahman, Tuhan kami yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha mengetahui, ya Allah.
Sudah sekian puluh tahun kami Kau titipkan usia dan nikmat ya Allah. Ternyata baru kali ini Kau berikan kami hidayah untuk bisa dekat sama Quran ya Allah. Ya Allah, usia kami terus berkurang, sementara dosa kami bertambah. Ampunkan kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau cabut lagi nikmat iman dan nikmat Islam ini setelah Kau kumpul kami di keluarga besar BIM ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, maafkan kami yang terlalu banyak nuntut dalam kehidupan ini ya Allah. Maafkan kami yang terlalu banyak meminta, melupakan kewajiban kami sebagai seorang hamba ya Allah. Ya Allah, pantas saja hidup kami masih jauh dari kata bahagia, karena kami lebih banyak menginginkan kepentingan kami dan melupakan kepentingan-Mu. Padahal kami ini hamba, sementara Engkaulah Tuhannya. Ya Allah, Nabi Adam yang berdosa satu kali saja, Engkau buang dari surga, Engkau hukum keluar dari surga. Apalah daya kami, rasa-rasa tak berani kami meminta kami yang dosanya banyak ini untuk meminta kembali ke surga ya Allah. Tapi kami takut juga dengan siksa neraka-Mu ya Allah. Kami takut dengan ancaman dan hukuman-Mu ya Allah. Maka kami butuh rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, agar menjelang sampai di akhir hayat kami istiqomah dengan kebaikan. Kami dicatat oleh Engkau dan para malaikatnya sebagai orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, dosa kami banyak, maksiat kami banyak. Kami pernah mendekati zina di waktu muda. Kami pernah menjalankan rezeki yang haram. Kami melalaikan sholat. Kami pernah membentak orang tua kami. Ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Semoga dari Quran yang kami baca ini ya Allah, setiap huruf berbuat 10 kebaikan yang Kau janjikan ya Allah. Jadi jalan kami menebus dan menghapus dosa-dosa kami di masa lalu ya Allah. Ya Allah, ampunkan kami dan jangan biarkan kami mati dalam keadaan hina dan masih punya tumpukan maksiat ya Allah. Jika bukan Engkau yang mengampunkan lagi, pada siapa lagi lah kami minta ampunan ini ya Allah. Jangan-jangan kesusahan ini, kekurangan ini, penyakit ini hadir karena banyak maksiat yang kami lakukan ya Allah. Maka kami mohon ampunan kepada-Mu ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Dan wafatkanlah kami dalam keadaan kami sedang memperjuangkan Quran ya Allah. Memperjuangkan Quran ya Allah, sehingga kami bisa menjadi keluarga Quran. Izinkan kami di usia tersisa ini ya Allah. Tidak ada yang mustahil ketika Engkau berkehendak ya Allah. Wafat dalam keadaan dicatat sebagai hamilul Quran. Untuk bisa menyelamatkan kedua orang tua kami yang sudah wafat ya Allah. Untuk menyelamatkan pasangan kami ya Allah. Untuk menyelamatkan generasi kami ya Allah. Izinkan kami ya Allah jadi hamilul Quran. Mudahkan kami untuk belajar bacaan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, izinkanlah kami ya Allah untuk menyempurnakan ibadah kami dengan membagi rezeki yang Kau sudah titipkan kepada kami ya Allah. Saksikanlah kami yang bersedekah dan membagi ini ya Allah, sebagaimana janji-Mu ya Allah. Terima dan kami kasihkan lagi supaya Engkau makin percaya menitipkan rezekinya kepada kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana waktub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin Allahumma amin. Terima kasih ayah bunda yang rahmati Allah. Tetap semangat belajar, insya Allah. Nanti buat yang saudara baru silakan belajar. Nomor rekeningnya Iya, sudah ada di kolom chat Pak. Sudah saya chat tuh kolom rekeningnya. Sudah ada tuh. Nah, oke. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, insya Allah yang sudah bergabung nanti tinggal semangat untuk kelompok Qurannya. Pengumuman yang penting. Nanti yang kedua, buat yang ingin menjalankan pasar bahagia, nanti kita bikinkan sesi khusus, diumumkan di channel itu. Yang ketiga, insya Allah hari Selasa besok, saya akan mengisi acara yang sama seperti di Jogja dan di Makassar kemarin di Jakarta. Tepatnya di hotel dekat bandara. Buat yang tinggal di Jakarta sekitarnya, kalau Anda belum punya kegiatan, bisa merapat tanggal 29 pagi. Nanti tanyakan Kak Siti informasinya. Nah, kemarin Alhamdulillah waktu di Jogja, banyak teman-teman yang dari Banyuwangi datang, yang dari Bandung datang, dan sebagainya. Banyak dapat kebaikan. Kita belajar 1 hari full tentang bagaimana peta kehidupan baik Quran. Seperti itu. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih yang baik-baik dari Allah.
Semoga yang Allah takdirkan berbagi, Allah langsung balas dengan segala kebaikan. Bersedekah di malam hari itu ada dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Salam buat keluarga. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik.